Waktu itu SD, Masya Allah. Jadi murid awal itu 7, murid awalnya 7. Nah, kemudian dari 7 itu terus kemudian dia tidak kerasan begitu kan, tidak kerasan. Akhirnya pulang itu tidak kembali begitu kan. Tidak mau sekolah lagi ke situ. Tapi iya, murid 7 itu. Ya, karena waktu itu kan gedungnya tidak ada, terus belajarnya di emperan masjid dan sebagainya. Sejarah Hidayatullah Bojonegoro ini sebagai proses pengkaderan, karena dimulai dari penugasan Ustadz Zakaria ke Bojonegoro, dan ketika bertugas itu beliau hanya dibekali dengan transport sampai tempat dan beberapa eksemplar majalah untuk menyambung hidupnya. Kemudian ketika sampai di Bojonegoro, maka tidak ada tempat yang dituju kecuali masjid. Dari masjid itulah kemudian beliau bisa bersilaturahim, berkenalan dengan banyak orang. Dan ketika beliau ketemu dengan orang, satu hal yang disampaikan, ingin membangun sebuah pesantren. Dan tentunya tidak semua orang percaya dengan apa yang disampaikan oleh beliau itu, karena dari melihat orangnya saja tidak membawa apa-apa, kok mau mendirikan pesantren, terus nanti santrinya mau ditaruh di mana? Tapi karena tekadnya yang bulat, misi dakwah itu, kemudian beliau terus menyampaikan itu, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan pertolongan Allah, dari silaturahim satu orang ke orang berikutnya dan sebagainya. Kemudian beliau ditemukan, istilahnya bertemu dengan seorang tokoh yang menjadi juga pengurus salah satu ormas, yaitu Pak Nasihin. Kemudian Pak Nasihin mempersilahkan beliau untuk datang ke rumahnya bersilaturahim, dan dengan izin Allah juga Pak Nasihin mempersilahkan kepada Pak Zakaria, Ustadz Zakaria ini untuk menempati rumahnya untuk sementara, digunakan untuk base camp, untuk tidur, dan beberapa saat beliau setelah menempati tempat itu dan ditemani 2 orang. Jadi beliau ini ditempati 2 orang. Yang pertama Pak Mufleh, yang kedua ini Budion, waktu itu masih kecil-kecil, masih santri. Dan terus beliau mengembangkan misinya, menjual majalah Hidayatullah, mengenalkan majalah Hidayatullah. Karena untuk menyambung hidupnya ini harus punya pendapatan, salah satu yang dilakukan adalah dengan menjual majalah itu. Sehingga kalau majalah ini terjual, beliau bisa makan. Kalau majalah ini tidak terjual, tidak bisa makan. Dari Pak Nasihin inilah beliau dikenalkan dengan Pak Maulidan, namanya Pak Muhammad Maulidan. Pak Maulidan ini ceritanya, beliau ini punya tanah. Tanah beliau ini sekitar 2000 meter persegi, dan tanahnya itu ada di rawa-rawa, di rawa-rawa, dan tidak ada jadi beliau menawarkan tanahnya ini kepada beberapa ormas, dan ternyata ormas yang tidak ada satupun ormas yang mau menerimanya, karena kebingungan tanah di rawa-rawa ini untuk apa begitu kan.
Kemudian dikenalkanlah dengan Hidayatullah, dipertemukanlah Pak Maulidan ini dengan Ustadz Zakaria, sama Pak Nasihin ini. Ya, tanpa apa istilahnya ya Pak Zakaria merasa bersyukur sekali ketika ditawari itu, ya langsung menerima, dan sudah kemudian ada sepakat, ya, kemudian tanah itu sama-sama datang ke KUA, kemudian diwakafkan ke Hidayatullah. Sehingga dari situ kemudian Pak Zakaria sudah memiliki perencanaan tanah ini kemudian direncanakan untuk apa, ya. Kemudian mulailah menyampaikan kepada masyarakat, ya, menyampaikan kepada umat, ya, kita ingin membangun pesantren di sini, di Jalan Lisman ini, ya. Kemudian dari Dewan Dakwah itu kemudian ada dana sekitar 20 juta, dan itu hanya untuk fondasi masjid saja. Ya. Dan kebetulan dari tanah yang diwakafkan ini sebelumnya juga ada bangunan, ya. Awalnya ada bangunan, kemudian dari bangunan itu kemudian direhab menjadi bangunan asrama. Dan itu sekitar tahun 1995. Jadi mulai tahun 1995 itulah seluruh kegiatan pondok pesantren pindah di Jalan Lisman yang sekarang kita tempati itu. Alhamdulillah dalam proses yang panjang. Kemudian di tahun 96 Pak Zakaria sudah dipindah ke Gresik. Awalnya di Panceng, kemudian digantikan oleh Ustadz Anwar, ya, beliau juga santri Surabaya yang awalnya beliau di Gresik, ya, Pak Zakaria di Bojonegoro, kemudian di rolling seperti itu. Terus kemudian di tahun 99, ya, Pak Anwar, ya, kembali ditarik, ya, dan akhirnya Pak Kandar yang menggantikan. Antara 99 sampai tahun 2000. Kemudian di tahun 2000 tahun 2000 itu Ustadz Mujahid Ta'far ini yang kemudian ditugaskan di Bojonegoro. Jadi beliau ini awalnya di Nganjuk, kemudian ditugaskan di Bojonegoro sampai tahun 2005. Kemudian di tahun 2005 sampai 2010 beliau digantikan oleh Ustadz Mas Duki. Nah, baru saya, ya, tahun 2010 itu saya dipanggil oleh DPW, kemudian ditugaskan untuk tugas di Bojonegoro sampai sekarang. Alhamdulillah dalam waktu, ya, mulai Ustadz Tahid itu, ya, dimulai TK, ya, di tahun 99 itu TK mulai berdiri tahun 99. Dan tentunya ini menjadi TK yang pertama kali, ya, TK Islam pertama kali di Bojonegoro. Nah, kemudian di tahun 2001 kita mendirikan SD. Dan waktu itu SD, Masya Allah, jadi murid awal itu 7, murid awalnya 7. Nah, kemudian dari 7 itu terus kemudian dia tidak kerasan gitu kan, tidak kerasan. Akhirnya pulang itu tidak kembali gitu kan, tidak mau sekolah lagi ke situ. Tapi murid 7 itu, ya, karena waktu itu kan gedungnya tidak ada, terus belajarnya di emperan masjid dan sebagainya. Nah, tapi kemudian selang beberapa lama siswa itu kembali lagi dan ternyata bertambah menjadi 11. Nah, alhamdulillah proses berjalan terus, sampai sekarang sekolah kita ini menjadi sekolah yang salah satu sekolah yang diunggulkan di Bojonegoro selain sekolah-sekolah yang ada. Dan sekarang murid yang ada ini sekitar 500 lebih, karena memang setiap tahun kita menerima 100 siswa. Izinkan kami menggenggam
hafal ini. Ustadz, Sazaku, dengan lengan kecil ini kami belajar. Keunggulan dari sekolah kami SD Integral Lukman Al-Hakim Bojonegoro ialah pertama, kita ingin membentuk sebuah karakter pada murid-murid kami. Adapun karakter yang ingin kita bentuk pada murid-murid kami adalah satu, yaitu berkaitan dengan keimanan dan ketakwaan. Bagaimana ketika anak-anak dalam aplikasi kehidupan sehari-hari mendengar adzan, langsung mereka bergegas, oh iya, ini waktunya sholat, waktunya saya menghadap ke Allah, karena Allah sudah memanggil dalam lewat adzannya. Nah, ini berkaitan dengan karakter, keimanan dan ketakwaan. Selain itu tentang mengaji Al-Quran, sehari-hari mereka mengaji, menghafal tanpa disuruh-suruh, sudah menjadi kebutuhannya. Saya butuh mengaji, dan itu tentunya kita buatkan sebuah konsep pembelajaran yang sangat menarik di sekolahan. Mulai dari pagi mereka sudah mengaji, kemudian siang mereka ada setoran hafalannya. Jadi setiap hari mereka akan ketemu dengan Al-Quran. Ini yang pertama. Kemudian adapun yang kedua, karakter yang ingin kita bentuk adalah bagaimana akhlaknya. Kalau tadi imannya, kemudian yang kedua ini akhlaknya. Jadi akhlak anak-anak yaitu satu, dia berbakti kepada orang tuanya, taat kepada kedua orang tuanya, kemudian taat kepada ustadz-ustadzahnya, kemudian yang ketiga dengan kakak atau adik saling menyayangi, menghargai, sehingga anak-anak yang di SD Lukman Al-Hakim itu indah dipandang, sejuk qurrata ayun. Dan ini kita buatkan sebuah programnya untuk menuju bagaimana akhlaknya lebih baik. Selain itu yang ketiga yang kita bentuk karakternya adalah karakter kemandiriannya. Sebab kita tahu anak ini ke depan akan menjadi sosok pemimpin, sosok generasi masa depan, dan kemandirian itulah yang harus dimiliki anak-anak. Salah satunya ketika anak-anak di kelas 6 kita adakan sebuah kegiatan untuk melatih kemandirian. Sebut kegiatannya yaitu homestay. Homestay ini ketika masa libur semester 1 kurang lebih 3 hari anak akan kita ajak ke pedesaan, kita ajak ke pelosok untuk belajar memahami kehidupan masyarakat. Bahasanya di lembaga kami itu untuk berikro. Nah, jadi kita kenalkan bagaimana kehidupan desa. Kemudian yang kedua, mereka akan bermalam. Mereka akan bermalam selama 3 hari 2 malam itu. Kemudian kita siapkan kegiatannya yang menarik. Kemudian bermalamnya di mana? Bermalamnya tentunya di warga, rumah warga. Alhamdulillah untuk SD Integral Lukman Al-Hakim Bojonegoro, prestasi yang diraih oleh anak-anak kita dalam lingkup kabupaten, kemudian provinsi, bahkan nasional. Adapun salah satu yang di kabupaten pernah kita menjadi siswa teladan. Kemudian ada juga lomba tahfidz. Kemudian untuk provinsi juara bela diri karate. Kemudian untuk provinsi nasional yaitu olimpiade matematika, sains. Nah, mudah-mudahan anak-anak ke depan lebih semangat lagi untuk bisa mengukir prestasi.